إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyar muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di dalam majlis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan majlis kita ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullah fi man indah. Rasul bersabda, tidaklah sekelompok manusia berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, di salah satu masjid-masjid Allah, mereka membaca ayat Al-Quran dan saling mempelajari ayat Al-Quran, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi majlis mereka, dan Allah memuji mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke tempat ini ikhlas karenanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal saleh. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah, dengan Al-Quranul Karim, dan janganlah kalian berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala menjamin orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran tidak akan tersesat selama-lamanya. Allah berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Quranul Karim, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Namun sebaliknya, orang yang tidak mau berpegang teguh dengan Al-Quran, yang berpaling dari Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sengsara, baginya kehidupan yang sempit di dunia, di alam barzakh, demikian pula di akhirat. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa." Allah berfirman, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari ajaranku, dari Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sempit. Dikatakan Abdullah bin Abbas bahwasanya kehidupan yang sempit di dunia dan juga di alam barzakh. Naudzubillahi min dzalik. Allah berfirman sekali lagi, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, dari ajaranku, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Orang itu akan berkata, "Ya Allah, dahulu aku melihat, maka mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta?" Allah pun menjawab, "Demikianlah ketika datangnya ayat-ayat kami, engkau melupakannya,
maka pada hari ini pula engkau dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Inilah perintah Allah untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an, dan ini pula celaan Allah terhadap orang-orang yang tidak mau berpegang teguh dengan Al-Qur'an, ancaman, celaan dan peringatan bagi mereka yang berpaling dari Al-Qur'anul Karim. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kalau kita ingin berpegang teguh dengan Al-Qur'an, tidak akan mungkin kita bisa melakukannya kecuali dengan kita membaca Al-Qur'an, kecuali kita mempelajari apa isi Al-Qur'anul Karim dan mengamalkan apa isinya. Itu namanya berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Berpegang dengan Al-Qur'an bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar semboyan, bukan sekedar propaganda, namun harus ada praktek, harus ada wujudnya dalam kehidupan kita, yaitu dengan kita senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim, yang mana Allah berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila," dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil, dengan jelas dan dengan benar. Demikian pula Rasul bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi," rawahu Muslim. Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Namun tidak cukup Al-Qur'an sekedar dibaca, namun Al-Qur'an Allah turunkan untuk dipelajari maknanya, untuk direnungkan isinya. Sebagaimana Allah berfirman mencela orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Qur'an, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Mengapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Apakah hati mereka telah terkunci? Afala yatadabbaruna Al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mengapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an bukan dari sisi Allah, maka mereka akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Rasul bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Ini bukan hanya sekedar belajar atau mengajarkan lafadznya, namun juga makna daripada Al-Qur'anul Karim tersebut. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, "Fala syai'a anfa'a lil qalbi min qira'atil Qur'ani bitafakkuri wa tadabburi." Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati manusia daripada membaca Al-Qur'an dengan tafakkur, dengan merenungkan isinya. Dan itu pula yang akan bisa menambahkan iman seorang muslim ataupun muslimah. Di antara pintu, di antara cara untuk kita bisa meningkatkan iman kita kepada Allah, di antaranya dengan kita belajar Al-Qur'an Karim, kita dekat dengan Al-Qur'an Karim. Sebagaimana Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah iman mereka, dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, merenungkan sebuah surat yang sangat pendek, yang sangat singkat, namun penuh dengan makna, namun penuh dengan pengaruh yang positif dalam kehidupan kita, terutama dalam masalah akidah, terutama di dalam masalah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah surat yang sudah kita hafal sejak kita kecil, suratul Ikhlas. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Suratul Ikhlas banyak memiliki keutamaan. Kedudukannya tidak bisa diragukan lagi di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Di antara keutamaan suratul Ikhlas, Rasul SAW bersabda, suratul Ikhlas ta'dilu thulutsal Quran. Surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Rawahul Bukhari wa Muslim. Apakah maknanya? Kalau kita baca 3 kali berarti kita khatam Al-Quran? Tidak. Apakah
Surat Al-Ikhlas kalau kita baca 3 kali ketika salat berarti kita gugur tidak membaca surat Al-Fatihah? Tidak. Namun kata para ulama, makna Al-Ikhlas atau suratul Ikhlas sepertiga Al-Quran yaitu dari segi maknanya. Al-Quranul Karim kata para ulama secara global itu kandungannya ada 3 atau isinya berkaitan dengan 3 hal secara global. Yang pertama berkaitan dengan masalah ahkam syariah. Al-Quran berisikan ahkam syariah seperti salat, puasa, zakat, haji, muamalah, jual beli dan seterusnya. Ini isi Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, Al-Quran berisikan kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah hamba-hamba Allah yang soleh, kisah-kisah para penghuni surga, dan sebaliknya kisah-kisah orang kafir, orang musyrikin, orang munafikin, dan kisah para penghuni api neraka. Dan yang ketiga, isi Al-Quran berkaitan dengan masalah al-aqidah, berkaitan dengan masalah tauhid, berkaitan dengan zat yang mulia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Al-Ikhlas dari yang pertama sampai yang terakhir isinya berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan namanya, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasul mengatakan suratul Ikhlas ta'dilu sulusal Quran. Surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran Al-Karim, yaitu dari segi maknanya, bahwasanya makna surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga isi Al-Quran, yaitu tentang masalah at-tauhid, masalah al-aqidah as-sahihah. Ini yang menunjukkan bagaimana tingginya kedudukan surat Al-Ikhlas. Mungkin di antara kita sudah betul-betul menghafalkannya sejak dini. Namun pernahkah kita merenungkan bagaimana keindahan, bagaimana rahasia di balik surat Al-Ikhlas? Sampai-sampai Rasul mengatakan surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran Al-Karim. Kemudian yang kedua, di antara hal yang menunjukkan tentang keutamaan surat Al-Ikhlas, bahwasanya Ar-Rasul SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasul bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yahtimaha asra marrat banallahu lahu qasran fil jannah." Rasul bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad sampai yang terakhir 10 kali, maka Allah bangunkan istana baginya di surga. Keutamaan yang sangat besar, menunjukkan bagaimana kedudukan surat Al-Ikhlas, keutamaan surat Al-Ikhlas. Kalau kita betul-betul membacanya, betul-betul merenungkannya, dan betul-betul mempengaruhi kehidupan kita di dunia ini. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan surat Al-Ikhlas, bahwasanya Rasul SAW pernah suatu saat melewati seseorang yang sedang membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian Rasul mengatakan, wajabat, pasti. Para sahabat pun bertanya, apa ini maksud dengan pasti itu wahai Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, wajabat lahul jannah, baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang membaca surat Al-Ikhlas, Rasul mengatakan baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula diriwayatkan bahwasanya suatu saat Rasul SAW mengirimkan pasukan perangnya, dan Rasul memilih di antara mereka seorang panglima. Panglima perang tersebut ketika dia mengimami para sahabatnya yang lain, mengimami teman-teman yang lain dalam salat berjamaah, dia selalu mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas. Para sahabat yang lain pun bertanya kepada Rasul SAW, mengadukan hal itu kepada Rasul, bertanya kepada Rasul tentang keadaan imamnya tersebut yang sering mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas. Kau Rasul pun berkata, tanya kepadanya, mengapa dia sering mengulang-ulang surat Al-Ikhlas? Maka sang imam menjawab, innaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'aha. Sang panglima, sang imam tersebut mengatakan, aku sering mengulang-ulang surat Al-Ikhlas karena di dalamnya berisikan tentang sifat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, dan aku cinta, aku suka untuk membacanya. Maka hal itu pun disampaikan kepada Rasul SAW, dan Rasul mengatakan, akhbiruh bi anna Allah yuhibbuhu, beritahukanlah kepada dia bahwasanya Allah mencintainya.
Kalau kita mencintai surat Al-Ikhlas, Allah akan mencintai kita. Karena suratul Ikhlas berisi tentang zat yang paling mulia, tentang nama dan sifatnya. Ini di antara hal-hal yang menunjukkan tentang bagaimana kedudukan dan keutamaan surat Al-Ikhlas. Surat yang sangat pendek, yang terkadang kita tidak menghiraukannya karena kita sudah menghafalkannya sejak dini. Namun pernahkah kita merenungkan bagaimana keindahan isinya? Kemudian juga di antara hal yang menunjukkan tentang bagaimana kedudukan dan keutamaan surat Al-Ikhlas, bahwasanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak sekali menganjurkan kepada kita untuk menjadikan surat Al-Ikhlas sebagai bacaan rutin kita ketika kita melaksanakan ibadah salat yang sunnah. Di antaranya Rasul SAW mencontohkan kepada kita bahwasanya beliau sering membaca surat Al-Ikhlas pada rakaat kedua dikala salat qobliyah subuh, dikala salat al-fajr qobliyah subuh, beliau membaca pada rakaat yang pertama Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad. Ini yang sering beliau baca. Demikian pula pada salat ba'diyah maghrib, salat sunnah 2 rakaat setelah maghrib, Rasul membaca Qul huwallahu ahad pada rakaat yang kedua. Demikian pula pada salat sunnah tawaf, ketika mereka yang salat tawaf haji atau umrah melaksanakan tawaf 7 kali, kemudian dia salat 2 rakaat, dianjurkan, disunnahkan untuk membaca Qul huwallahu ahad pada rakaat yang kedua. Demikian pula pada salat witir. Ini semua menunjukkan bagaimana kedudukan surat Al-Ikhlas dalam pandangan Islam, dalam pandangan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Rasul SAW menganjurkan kita untuk menjadikan surat Al-Ikhlas sebagai wirid kita ketika selesai sholat fardu, ketika kita mau tidur, ketika pagi dan petang hari. Ini menunjukkan bagaimana kedudukan surat Al-Ikhlas, yang sangat rugi orang-orang yang tidak mau mengamalkan sunnah Rasul SAW, yang tidak mau mengikuti ajaran Rasul SAW. Namun surat Al-Ikhlas, namun berzikir dengan surat Al-Ikhlas tidak cukup hanya kita ucapkan dengan lisan, namun harus betul-betul kita pahami dalam hati kita. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim juga berkata tentang masalah zikir, beliau berkata, afdalul dzikri wa anfa'uhu ma wata'al qalbul lisan wa kana minal adhkarin nabawiyah wa syahida qailuhu ma'aniyah wa maqasidah. Semulia-mulia zikir dan zikir yang paling bermanfaat adalah zikir yang diucapkan oleh lisan dan dipahami oleh hati manusia. Dan zikir tersebut termasuk yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan orang yang membacanya, orang yang mengucapkannya memahami makna dan kandungan dan tujuan daripada zikir yang dia baca tersebut. Di antara zikir yang kita baca adalah surat Al-Ikhlas ketika selesai sholat fardu, ketika pagi dan petang hari, ketika kita mau tidur. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya untuk kita betul-betul memahami dengan benar kandungan surat Al-Ikhlas. Meskipun singkat, namun padat isinya, namun penuh dengan makna, namun insya Allah penuh dengan pengaruh yang positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Itulah di antara keutamaan surat Al-Ikhlas dan juga kedudukan surat Al-Ikhlas di dalam Islam. Kemudian yang kedua, yaitu tentang penamaan surat Al-Ikhlas itu sendiri. Kalau surat Al-Baqarah, ini jelas mengapa dinamakan surat Al-Baqarah, karena di dalamnya ada kata-kata Al-Baqarah. Demikian pula dengan surat Al-Imran, An-Nisa dan seterusnya. Ini dikarenakan ada lafaz atau kata-kata itu di dalam surat-surat tersebut, maka dikatakan Al-Imran, An-Nisa dan seterusnya. Namun surat Al-Ikhlas tidak ada kata-kata Al-Ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas tersebut. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka mengapa dinamakan surat Al-Ikhlas? Kata para ulama secara global ada 2 maknanya. Mengapa dinamakan surat Al-Ikhlas? Yang pertama, bahwasanya dinamakan surat Al-Ikhlas itu dikarenakan orang yang membacanya dan orang yang memahami maknanya itu akan betul-betul dia bisa mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dia bisa memurnikan ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala kalau dia betul-betul memahami isi dari surat Al-Ikhlas tersebut. Namun sangat disayangkan
kaum muslimin yang sering membaca surat Al-Ikhlas ini, berapa banyak di antara mereka yang jatuh ke dalam lembah kesyirikan. Mereka membacanya, namun sangat disayangkan mereka tidak merenungkan apa kandungan isi daripada surat Al-Ikhlas tersebut. Padahal kalau orang itu betul-betul memahaminya, pasti dia akan betul-betul menjadi orang yang mukhlisin, yang betul-betul muwahhidin, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab pertama dinamakan surat tersebut dengan surat Al-Ikhlas, karena orang yang membacanya dan dia betul-betul memahami maknanya dan dia mengamalkan isinya, maka dia betul-betul akan menjadi orang-orang yang bisa mengikhlaskan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara sebab mengapa surat Al-Ikhlas dinamakan surat Al-Ikhlas, dikarenakan surat Al-Ikhlas dari awal sampai terakhir, dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, itu Allah murnikan untuk dirinya saja. Al-Ikhlas artinya memurnikan, dan Allah Subhanahu wa taala memurnikan surat ini untuk menjelaskan tentang dirinya, tentang nama dan sifatnya. Ini makna Al-Ikhlas, yaitu Allah Subhanahu wa taala memurnikan surat ini untuk menjelaskan tentang nama-namanya dan juga tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk bagian daripada tauhid al-asma wa sifat, yang tidak sah tauhid kita tanpa kita mentauhidkan Allah di dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bagian iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman kepada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Oleh karena itulah, memahami surat Al-Ikhlas ini sangat banyak maknanya. Di antaranya mengokohkan iman kita kepada Allah, iman kepada uluhiyahnya Allah, iman kepada rububiyahnya Allah, dan iman kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini dua alasan mengapa dinamakan surat itu dengan surat Al-Ikhlas. Saya ulangi, karena yang pertama, orang yang membacanya, memahaminya dan mengamalkan isinya, insya Allah dia bisa mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sebabnya karena surat tersebut dikhususkan, dimurnikan oleh Allah taala untuk menjelaskan tentang masalah tauhid asma wa sifat, menjelaskan tentang dirinya, menjelaskan tentang zat, nama dan sifat-sifat dirinya Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, berkaitan dengan sebab turunnya surat Al-Ikhlas. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya tidak semua surat, tidak semua ayat itu ada sebab turunnya, sebab nuzulnya. Ada sebagiannya sebab nuzulnya, ada sebagian yang tidak. Maka jangan disalahpahami, tidak semua ayat Al-Quran, tidak semua surat Al-Quran ada sebab turunnya. Adapun surat Al-Ikhlas ada sababun nuzulnya. Di antaranya yaitu bahwasanya orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka bertanya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallam, "Sif lana rabbaka." Wahai Muhammad, sifatkanlah untuk kami tentang Rabbmu. Dalam riwayat lain sebutkan nasab keturunan Rabbmu. Maka Allah pun menurunkan surat Al-Ikhlas untuk menjawab pertanyaan orang-orang musyrikin tersebut. Ini sebab turunnya surat Al-Ikhlas, karena ada pertanyaan dari orang-orang musyrikin kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu mereka mengatakan, "Sif lana rabbaka," sifatilah Rabbmu untuk kami, tunjukkanlah atau sebutkan nasab keturunan Rabbmu untuk kami. Maka Allah pun menurunkan, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Ini sebab turunnya surat Al-Ikhlas. Kemudian yang keempat, tentang kandungan surat Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang pertama, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah bahwasanya Allah itu ahad. Yang pertama, penjelasan tentang kata-kata qul di dalam Al-Quran. Katakanlah Nabi Muhammad. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu bukan dari Nabi Muhammad SAW,
Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, minhu bada wa ilahi ya'ud, bahwasanya Al-Quran kalamullah, bukan ucapan Nabi Muhammad, bukan ucapan Jibril. Nama itu adalah kalamullah. Sebagaimana Allah berfirman, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Apabila ada seseorang dari orang-orang musyrikin meminta perlindungan kepada kamu, wahai Nabi Muhammad, maka lindungilah dia sampai dia mendengarkan Al-Quran yang merupakan kalamullah. Ini merupakan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah pernah kita jelaskan. Dan sepakat ulama mengatakan, man qala Al-Qur'anu makhluk faqad kafara. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia telah kafir. Dan Allah mengancam dengan firman-Nya, sa'uslihi saqar, aku akan masukkan orang tersebut ke dalam neraka saqar. Bagi yang mengatakan in hadza illa qaulul basar, orang-orang musyrikin jahiliyah mereka mengatakan tidaklah Al-Quran kecuali ucapan manusia. Lalu Allah mengancam, sa'uslihi saqar, aku akan masukkan orang tersebut ke dalam neraka saqar. Ini prinsip Ahlussunnah yang selalu dikumandangkan sejak dahulu kala sampai hari kiamat kelak, yaitu bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir, dia telah menyelisih Al-Quran Al-Karim, dan dia diancam masuk ke dalam neraka saqar. Kemudian Allahu Ahad, Allah ini merupakan induk dari Al-Asma'ul Husna, yang wajib untuk kita yakini bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang baik. Walillahil asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang baik. Dan nama-nama Allah tidak terbatas dengan bilangan. Nama Allah tidak dibatasi dengan 99. Namun nama Allah lebih dari itu. Sebagaimana dalam doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalak samaita binafsak au anzaltahu fi kitabik au alamtahu ahadan min khalqik au ista'sarta bi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki. Yang terakhir dikatakan, dan dengan nama yang engkau simpan di dalam ilmu ghaibmu. Kalau Allah sudah menyimpan nama-namanya dalam ilmu ghaibnya, tidak ada seorang pun yang bisa mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun 99 nama Allah, ini sebagian saja yang Allah sebutkan kepada kita. Sebagaimana nama-nama para malaikat. Malaikat sangat banyak jumlahnya. Allah berfirman, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, dan tidak yang bisa mengetahui tentang tentara Rabbmu, yaitu malaikat, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlah malaikat tidak terbatas, namun yang kita ketahui hanya sebagian saja. Demikian pula nama para anbiya, yang kita ketahui hanya sebagian saja, yang lain tidak kita ketahui. Kita beriman secara global dan secara terperinci. Yang disebutkan secara terperinci kita imani secara terperinci, yang disebutkan secara global kita imani secara global. Demikian pula dengan nama-nama Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, kita imani semuanya. Yang tidak disebutkan kita imani secara global, bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang tidak disebutkan untuk kita. Dan di antara nama tersebut adalah nama Allah. Dan ini kata para ulama merupakan induk dari semua nama-nama Asmaul Husna. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia menyebutkan nama-nama yang lainnya, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyebutkan pertama kali namanya yang satu ini, yaitu Allah. Seperti dalam surat Al-Ikhlas ini. Demikian pula pada ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sebelum menyebutkan Al-Hayyul Qayyum, Allah dahului dengan apa? Allah. Demikian pula pada akhir surat Al-Hasr, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salam, dan seterusnya. Allah mulai dengan lafaz atau dengan namanya Allah. Maka ini merupakan induk dari semua al-asma'u al-husna. Oleh karena itulah kita selalu berdoa kepada Allah dengan mengatakan ya Allah, Allahumma. Ini merupakan salah satu bentuk perintah Allah untuk kita bertawassul dengan menyebut nama Allah tersebut yang mulia, yang merupakan induk daripada semua nama-nama Allah yang lainnya. Kemudian apa makna Allah? Ini sekali lagi merupakan pelajaran tauhid asma wa sifat, dan juga berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah dan juga ar-rububiyah. Dan kalau kita belajar tauhid asma wa sifat, ini merupakan pelajaran ilmu yang paling mulia dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Belajar tentang asma wa sifat, belajar tentang tauhid asma wa sifat merupakan
belajar ilmu yang paling mulia dibandingkan ilmu yang lainnya. Karena apa? Para ulama memberikan kaidah syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Ilmu yang paling mulia atau syaraful ilmi, kemuliaan suatu ilmu itu dilihat daripada kandungan ilmu tersebut. Dan kandungan ilmu tentang asma wa sifat itu tentang zat yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar tauhid asma wa sifat merupakan belajar ilmu yang paling mulia dibandingkan dengan ilmu yang lainnya. Dan kalau orang itu betul-betul mempelajarinya dengan seksama, dengan benar, maka banyak mempengaruhi kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itulah Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadil ulama." Sesungguhnya orang-orang yang paling takut di antara hamba kami kepada Allah adalah para ulama. Mengapa? Karena para ulama adalah orang yang paling tahu tentang Allah, yang paling dekat dengan Allah. Maka mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, "Man kana a'rafu billah kana lillahi akhwaf." Barang siapa yang lebih paham tentang Allah, tentang nama dan sifatnya, maka dialah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, kalau kita memahami Allah punya nama As-Sami yang Maha mendengar, maka wajib untuk kita waspada. Jangan sampai Allah mendengarkan ucapan kita yang membuat Dia murka. Kalau kita mengetahui nama Allah Al-Alim yang Maha mengetahui, yang Maha melihat, maka kita berhati-hati dalam kita berbuat agar jangan sampai kita dilihat oleh Allah dalam keadaan kita berbuat maksiat. Dan tidak akan mungkin orang itu sampai ke derajat takwa kepada Allah kecuali dia belajar asma wa sifat, tahu Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihatnya. Rasul bersabda, "Ittaqillaha tsumma kunta." Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Ini tidak akan mungkin bisa terwujud kecuali orang itu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, kan Allah Al-Alim, Allah As-Sami'. Ini pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan seorang muslim kalau dia tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah. Apa artinya? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, seorang sahabat Rasul SAW, seorang pentafsir Al-Qur'an dari kalangan sahabat Rasul SAW, yang didoakan oleh Rasul SAW, "Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil." Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas tentang agamamu dan ajarkanlah dia takwil tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Maka betul-betul Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad SAW sehingga Abdullah bin Abbas menjadi seorang penafsir Al-Qur'an. Beliau radhiyallahu taala anhuma mentafsirkan, mengartikan Allah dengan ucapan beliau, "Dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi jami'an." Allah adalah zat yang diibadahi, yang disembah oleh seluruh makhluknya. Kalau orang itu paham apa arti Allah, maka insya Allah betul-betul dia akan beribadah hanya kepada Allah, karena Allah dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi jami'an. Inilah pengaruh surat Al-Ikhlas. Inilah pengaruh tauhid asma wa sifat. Orang yang paham tauhid asma wa sifat, insya Allah dia akan betul-betul mentauhidkan Allah di dalam beribadah kepadanya. Karena dia tahu Allah adalah satu-satunya sesembahan yang hak. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunil batil. Allah berfirman, demikianlah bahwasanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak dan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Demikian pula Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadalah kepada Allah dan jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, karena Allah artinya sesembahan yang hak, selainnya adalah sesembahan yang batil. Kemudian tidak cukup hanya itu saja, Allah menguatkan lagi dengan firman-Nya Ahad. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Esa dalam rububiyahnya, Esa dalam uluhiyahnya, dan Esa dalam al-asma dan sifatnya. Allah Maha Esa dalam rububiyahnya, yaitu bahwasanya Allah satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta, satu-satunya zat yang menghidupkan dan mematikan manusia, satu-satunya zat yang mengatur alam semesta, satu-satunya zat yang memberikan rezeki kepada manusia. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah di dalam semua rububiyahnya tersebut. Dan tauhid seperti ini diyakini oleh kaum musyrikin jahiliyah. Mereka orang musyrikin, jangan dikira mereka tidak tahu tentang Allah. Mereka tahu tentang Allah, mereka tahu Allah satu-satunya pencipta langit dan bumi.
Allah satu-satunya yang memberikan rezeki, satu-satunya zat yang mengatur alam semesta. Allah berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah." Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang musyrikin jahiliyah, siapakah yang menurunkan rezeki dari langit dan bumi? Siapakah yang memiliki penglihatan dan pendengaran? Siapakah yang mengeluarkan dari yang hidup kepada yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang mengatur alam semesta? Serentak mereka menjawab, Allah. Ini keyakinan orang musyrikin zaman jahiliyah. Namun sangat disayangkan, sebagian kaum muslimin mereka berbuat syirik kepada Allah dalam masalah ar-rububiyah. Kalau kita melihat kepada sebagian saudara-saudara kita yang mereka menganut ajaran tasawuf, yang sudah sering kita katakan aliran tasawuf merupakan gudangnya syirik, gudangnya kebid'ahan, gudangnya kesesatan. Semuanya ada di dalam aliran tasawuf. Contoh misalnya dalam tauhid ar-rububiyah, mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf mengajarkan bahwasanya mereka memiliki wali-wali yang mereka namakan al-aqtab, mereka menamakan al-abdal, mereka menamakan an-nujaba, yang mereka meyakini bahwasanya wali-wali tersebut mereka memiliki andil dalam mengatur alam semesta ini. Ini adalah syirik dalam tauhid ar-rububiyah, yang mana kaum musyrikin mereka lebih baik daripada sebagian mereka yang masih meyakini adanya yang mengatur alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebagian saudara-saudara kita, mereka juga berbuat syirik kepada Allah dalam rububiyah ketika mereka menyenandungkan salawat-salawat yang bid'ah, salawat-salawat yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka menyenandungkan salawat burda yang di dalamnya mereka mengatakan wa min judika dunya wa dharrataha, dan di antara kedermawanan Nabi Muhammad, kata mereka, ketika mereka memuji Nabi Muhammad dengan ekstrim, mereka mengatakan di antara kedermawanan Nabi Muhammad adanya dunia dan akhirat. Padahal Allah berfirman, wa inna lana lal akhirata wal ula. Dunia dan akhirat milik Allah. Allah yang menciptakan, bukan Nabi Muhammad. Ini syirik dalam masalah ar-rububiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian juga Allahu ahad dalam masalah al-uluhiyah. Bahasanya Allah satu-satunya sesembahan. Allah yang berhak untuk kita mintai, yang kita serahkan semua doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang diriku, aku dekat dan aku mengijabahi, mengabulkan orang yang berdoa kepadaku. Maka memalingkan doa kepada selain Allah, baik kepada Nabi, baik kepada malaikat, baik kepada para wali, atau kepada tuan guru yang telah mati misalnya, itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang meminta-minta kepada wali-wali yang telah mati. Allah berfirman, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Allah berfirman, dan orang-orang yang meminta-minta kepada wali-wali yang telah mati, mereka wali-wali yang telah mati itu tidak memiliki meskipun kulit ari, kulit yang menempel di dalam biji kurma atau di luar biji kurma. Kemudian Allah berfirman, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Seandainya kalian berdoa kepada wali-wali yang telah mati itu, mereka tidak akan mungkin bisa mendengarkan doa kalian. Mustahil mereka bisa mendengarkan doa kalian. Seandainya mereka bisa mendengar doa kalian, la yastajibuna lakum, tidak akan mungkin mereka bisa mengabulkan doa kalian. Untuk apa berdoa kepada orang yang telah mati? Mengapa kita melupakan Al-Hayyul Qayyum yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri? Ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadahnya kaum musyrikin zaman jahiliyah. Mereka meminta-minta kepada selain Allah. Mereka tidak memahami bahwasanya Allahu Ahad, Allah Maha Esa, yang wajib diserahkan semua bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan, sebagian kaum muslimin mereka berdoa kepada selain Allah. Mereka meminta-minta kepada selain Allah. Mereka bergantung kepada selain Allah. Kalau kita lihat di dalam salawat-salawat yang mereka juga baca, mereka banyak menyekutukan Allah. Mereka mensejajarkan Allah
dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ekstrim dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada Rasul mengatakan, la tutruni kama atati nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian ekstrim, berlebih-lebihan dalam memuji diriku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam memuji Al-Masih Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, maka katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kaum muslimin ketika mereka menyandungkan salawat burda, mereka mengatakan, ya akramal khalqi maliman aludu siwaka indah hululil hadisil amami. Wahai Muhammad, makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat untuk aku berlindung jika musibah datang kecuali kepadamu. Berlindung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas." Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun itulah syirik dalam masalah uluhiyah, yaitu berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mereka yang menyenandungkan berzanjian. Mereka mengatakan, ya Ghausi, ya Maladi, ya Umdati, ya Rojai. Wahai Nabi Muhammad, engkau adalah tempat aku minta pertolongan. Wahai Nabi Muhammad, engkau tempat aku minta perlindungan. Wahai Nabi Muhammad, engkau tempat aku bersandar. Wahai Nabi Muhammad, engkau tempat aku berharap. Padahal Allah berfirman, wa ila rabbika farghab. Dan kepada Rabbmu lah hendaklah engkau berharap, bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dikarenakan mereka tidak paham apa arti Allahu Ahad, Allah Maha Esa dalam uluhiyahnya, yang wajib untuk kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allahu Ahad di dalam nama dan sifatnya. Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Esa dalam asma wa sifatnya. Seperti contohnya, Allah merupakan satu-satunya zat yang mengetahui hal-hal yang gaib. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini satu-satunya zat yang tahu yang gaib hanyalah Allah. Yang tahu ilmu gaib hanyalah Allah. Yang tahu alam gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka berdusta, maka berbuat syirik orang-orang yang masih mengaku-ngaku tahu yang gaib, tahu alam yang gaib, tahu hal-hal yang gaib. Maka orang itu telah menyekutukan Allah di dalam asma dan sifatnya. Allahu Ahad di dalam nama dan sifat-sifatnya. Kemudian Allah tegaskan lagi di dalam ayat selanjutnya, ayat yang kedua, Allahus Samad, Allah tempat bergantung. As-Samad ditafsirkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mentafsirkan As-Samad dengan mengatakan As-Samad al-kamil fi sifatihi alladhi iftaqarat ilaihi jami'u makhluqatihi. Allahus Samad yaitu zat yang sempurna sifat-sifatnya. Tidak satupun yang kurang daripada sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu paham bahwasanya Allah Maha sempurna semua perbuatan dan sifat-sifatnya, maka tidak boleh kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya baik, baik sifat Allah ataupun perbuatan-perbuatan Allah ataupun takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang jelek adalah perbuatan manusia itu sendiri. Adapun perbuatan Allah, sifat Allah semuanya baik. Contoh misalnya, kalau kita ditimpa musibah, maka harus kita husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Meskipun mungkin kita banyak ibadah kepada Allah, mungkin kita rajin belajar ilmu agama, namun kalau musibah datang, jangan suudzon kepada Allah kemudian mengatakan, ya Allah, saya telah banyak beribadah kepadamu, ya Allah, saya telah banyak mendekatkan diri kepadamu, mengapa engkau menguji diriku, mengapa engkau menimpakan musibah kepadaku? Jangan suudzon kepada Allah, koreksi diri kita. Karena semua perbuatan Allah itu baik, semua takdir Allah itu baik. Wa syarru laisa ilaik. Nabi mengatakan, dan kejelekan tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua perbuatan Allah, takdir Allah itu baik. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Bukan Allah yang berbuat zalim kepada mereka, namun mereka yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan Rasul mengatakan dalam hadits qudsi, ana inda husni dhanni abdi bi. Allah mengatakan dalam hadits qudsi, aku sesuai dengan husnudzonnya hambaku kepadaku. Kalau orang itu husnudzon kepada Allah, Allah akan berbaik kepadanya. Namun sebaliknya, kalau dia suudzon kepada Allah, Allah akan berikan siksa kepadanya. Ini semuanya kalau kita memahami Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat dan perbuatan yang sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali, semuanya baik. Adapun manusia, ada yang baik, ada yang tidak. Oleh karena itulah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. As-Samad artinya al-kamil fi sifati, zat yang maha sempurna dalam sifatnya, yang mana semua makhluk membutuhkan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang wajib untuk kita selalu tanamkan dalam diri kita, bahwasanya kita selalu membutuhkan kepada Allah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian fakir, kalian miskin, kalian membutuhkan kepada pertolongan Allah, sedangkan Allah maha kaya, maha terpuji. Ini yang wajib untuk kita yakini. Kita tidak memiliki apa-apa di muka bumi ini. Kita tidak mungkin bisa berbuat, tidak akan mungkin bisa berbuat apapun kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai zat, kata Nabi SAW dalam doa zikir pagi dan petang, Nabi mengatakan, wahai zat yang maha hidup lagi berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan kepadamu. Perbaikilah segala urusanku dan jangan kau jadikan aku bersandar kepada diriku meskipun sekejap mata. Seorang muslim wajib terus menerus membutuhkan pertolongan kepada Allah. Wajib terus menerus merasa dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun setiap detiknya, setiap hembusan nafasnya dia membutuhkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dia ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Selalu memohon pertolongan kepada Allah. Makanya Rasul juga mengajarkan zikir, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah diriku untuk berzikir kepadamu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk berbaik kepadamu, untuk beribadah kepadamu dengan yang baik. Tidak akan mungkin kita bisa duduk di majelis ilmu ini. Tidak akan mungkin kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Tidak akan mungkin kita bisa bersyukur kepada Allah kecuali dengan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang perlu kita sombongkan? Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita miliki dari Allah. Ingat ucapan para malaikat, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka malaikat mengatakan, ya Allah maha suci dirimu, kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Inilah yang wajib untuk diyakini. Demikian pula kalau kita sudah bisa beribadah kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa sombong. Jangan pernah kita mengatakan kalau kita beribadah Allah butuh dengan ibadah kita. Tidak sama sekali. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa la uridu an yut'imun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan aku tidak menginginkan mereka untuk memberikan aku rezeki. Dan aku tidak butuh kepada mereka untuk memberikan makan kepadaku. Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Allah tidak butuh kepada kita. Namun justru kitalah yang butuh untuk beribadah kepada Allah. Justru kita yang butuh untuk mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat hadis Rasulullah SAW. Sebuah hadis qudsi yang berbunyi, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, wahai manusia, seandainya kalian semuanya dan jinnya, dari yang pertama sampai yang terakhir, mereka semuanya dalam keadaan orang yang paling bertakwa kepada Allah, semuanya bertakwa kepada Allah, hal itu tidak menambah sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allahul Ghani, Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada kita, kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya kata Rasul dalam hadits qudsi, Allah berfirman, ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, jika kalian semuanya dan jinnya, dari yang pertama sampai yang terakhir, semuanya hatinya dalam keadaan yang jahat, dalam keadaan yang busuk, hal itu tidaklah menurunkan, tidaklah mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Jangan pernah kita merasa telah memberikan nikmat kepada Allah. Jangan pernah kalau kita tidak beribadah Allah yang rugi. Tidak sama sekali kita yang rugi kalau tidak beribadah. Dan kalau kita beribadah kepada Allah, keuntungannya untuk kita sendiri. Allah tidak butuh kepada kita. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Maka wajib untuk kita betul-betul menggantungkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memasrahkan semua hidup kita kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita serahkan kepada Allah karena Allahus Samad, zat yang maha sempurna sifat-sifatnya, yang manusia selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergantung kepada makhluk siapapun mereka. Itu utama ketika dia membutuhkan hal-hal yang dia cari di dunia ini. Jangan pernah membutuhkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Allah berfirman, Allah lam yalid, tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Semuanya ini Allah sampaikan kepada kita untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya Allahus Samad, Allah tidak membutuhkan apapun. Allah tidak membutuhkan anak dan juga tidak membutuhkan bapak, tidak membutuhkan istri. Allahu Ahad, Allahu Al-Hayyul Qayyum, sifatnya sempurna, kehidupannya sempurna, tidak membutuhkan apapun. Dia Ahad, dia As-Samad. Dan ini sekaligus kata para ulama sebagai bantahan kepada orang-orang musyrikin yang mereka mengakui bahwasanya Allah memiliki banat, memiliki anak-anak yang putri, atau malaikat dikatakan mereka merupakan banatullah. Dan ayat ini juga kata para ulama membantah orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan Uzair ibnullah, anaknya Allah, dan juga bantahan kepada orang-orang Nasara yang mengaku-ngaku bahwasanya Isa adalah anak-anaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama bahwasanya ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Al-Quran memberikan kepada kita metode dalam beragama, yaitu metode al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yaitu membantah kebatilan. Kebatilan tidak bisa kita diamkan, harus dibantah sebagaimana Allah membantah orang musyrikin, sebagaimana Allah membantah orang Yahudi, orang Nasara. Maka membantah merupakan salah satu metode Al-Quran yang wajib untuk kita mengikutinya. Namun demikian, bantahan yang didasari oleh ilmu, bantahan yang didasari oleh bukti, bukan dengan kedustaan. Kemudian yang terakhir Allah berfirman, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini serupa dengan ayat yang berbunyi laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau tahu ada yang serupa dengan Allah? Jawabannya tidak yang sama. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah sedangkan kalian mengetahui. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya maupun dalam asma dan sifatnya. Maka ma'asyarul muslimin, kalau kita betul-betul memahami surat Al-Ikhlas ini, meskipun sangat pendek, ayatnya 4 ayat saja, namun kalau kita betul-betul memahami, merenungkannya, insya Allah akan membawa dampak positif dalam kehidupan kita. Dengan kita bisa menggantungkan hidup kita kepada Allah, kita serahkan hidup kita kepada Allah, dikala suka maupun duka, kita ingat Allah Subhanahu wa taala, karena Allahu Ahad, Allahu Samad, karena Allah tempat kita bergantung. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertauhid dan menjadikan kita orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, mungkin ada beberapa pertanyaan. Tafadhol.